جعلنا من الناصحين وارحمنا وارزقنا لنا الراشدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والنبي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد مكرمون محترمون تحية الأحباب المسلمين وجزاء لكم dan juga para asatidz dan beliau Ustaz dan Dedek dan sebagainya para kita saudara-saudara kita yang tua daripada kita dan segenap jamaah Majelis Sadadul Qulub yang luar biasa yang senantiasa aktif dalam setiap momen dan majlisnya dan segenap mustami'in para pendengar dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang mendengarkan terutama yang khusyuk, insyaAllah Allah sampaikan hajat-hajat kita kepada orang-orang yang saleh, insyaAllah orang salehat, insyaAllah yang diberikan juga kesampaian dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tabi'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini yang kita berada pada hari yang ke-5 hari yang ke-5 malam yang ke-5 di bulan Dzulhijjah, ya, malam yang mulia, malam yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, ya. Dan kita ketahui yang mana Allah mengatakan ada 4 bulan yang mulia, kepada Dzulhijjah, bulan Muharram, dan Rajab, ada 4. Jadi kita berada pada bulan 4 tersebut, ya, antaranya bulan Dzulhijjah. Kenapa mulia? Dikatakan bulan ini adalah bulan syiarnya Islam. Bulan ke-6, ya, bulan ke-6 tak lagi lebaran. Ya, kenapa bulan Dzulhijjah mulia? Karena adalah bulan-bulan syiar untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji. Ada proses hajinya. Ya, di sana ada dari dan juga bulan yang mulia ini dari awal Dzulhijjah sampai malam yang ke-10. Kita sudah ketahui kan kemuliaannya. Nah, jadi nanti proses haji mulai dari hari yang ke-7, hari yang ke-8 itu orang-orang melaksanakan haji. Nah, hari yang ke-9 sampai orang-orang melaksanakan haji 10 hari lebaran. Kita lebaran mereka masih sibuk dengan hajinya. Ya, kita potong kambing mereka sibuk dengan urusan hajinya. Ya, kita puasa hari 8, 9 sana sudah dianjurkan puasa, mereka sibuk dengan hajinya. Ya, 11, 12, 13 mereka masih sibuk, ya, dan penutup mereka melaksanakan ibadah haji. Ya, mereka kemudian setelah mereka ziarah makam Nabi mereka baru pulang. Nah, jadi tanggal bulan Dzulhijjah ini adalah bulan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi sekarang ini ya kita berada di dalamnya, ya, sebagaimana yang diceritakan ada seorang pemuda diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, seorang pemuda yang setiap bulan hajinya, tanggal-tanggal hajinya dia sibuk dengan puasa, sibuk dengan ibadah, ya, sampai sahabat lainnya heran, lain dia dengan yang lain, dengan malam lain, hari lain, bulan lain. Ya, sekarang ditanya kenapa? Karena ini bulan haji. Ya, saya kepengen saya digolongkan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Saya kepengen aktivitas saya seperti orang-orang yang berhaji, dan puasa saya, doa-doa saya seperti orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kata kalau disampaikan kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah kau dapatkan pahala yang luar biasa. Ya, satu hari kau berpuasa sama seperti kau mensedekahkan 1000, ya, mensedekahkan 1000 onta. Kau membebaskan 1000 budak, kau membebaskan, kau bersedekahkan 1000 kuda baju untuk perang. Kalau hari Arafah kau puasa juga 2000. Ya, ini dia baru senang. Alhamdulillah saya dapatkan kemuliaan sia-sia. Saya berpuasa beribadah ada awal daripada awal bulan Dzulhijjah. Karena itu ya luar biasa kita berada pada bulannya. Nanti kita akan masuk bulan Muharram, itu ketika bulan yang mulia. Ya, banyak kejadian-kejadian ya yang
hari juga kata Rasul yang mulia. Hari Jumat, sekarang kita siapkan hari Jumat mulai dari malam Jumat sampai sore hari Jumatnya. Ada doa yang mustajab pada hari tersebut, maka akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian hari mulai malamnya hari hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nanti kita akan masuki pada keduanya, hari raya Idul Adha. Maka mulai malamnya ada raya Idul Adha. Siangnya dengan ibadah. Bukan kita mengurusi urusan perihal lebaran itu hanya semata-mata lebaran, tapi kita selingi untuk ibadah. Ajak keluarga kita dibukas dengan masyarakat ibadah doa dan sebagainya pada malam hari raya. Dan malam atau mulai malam setiap hari raya Idul Fitri. Suhaib, orang yang terkenal dengan Suhaib dari Romawi, orang yang juga mengerahkan kemampuannya, kepandaiannya untuk Islam, untuk dakwah dalam Islam. Ada juga di situ Bilal bin Rabah, orang yang juga keimanannya yang melebihi daripada yang lainnya. Jadi ada mereka-mereka yang mulia, tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia, dikarenakan kemuliaan yang ada di dalamnya ataupun usaha yang mereka lakukan, dengan memaksimalkan apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki. Kemudian itu tidak harus kita upayakan maksimalkan apa yang tidak ada, tapi kita mengeluarkan, menyerahkan apa yang kita miliki untuk dakwah, untuk Islam dan untuk Nabi. Itu sudah menjadi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang. Jadi pada bulan Dzulhijjah ini kita akan nanti masuki hari tanggal 8 Dzulhijjah. Sabtu 8, Ahad 9, hari Sabtu Tarwiyah, yang mana orang-orang lagi sibuk mempersiapkan mau melempar jumroh. Nah, kita disunahkan untuk beribadah. Orang yang berpuasa di hari Tarwiyah nanti mendapatkan pahala sama seperti pahalanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan pahalanya Nabi Ayub dengan penyakitnya, dengan sabarnya. Di hari Tarwiyah bisa puasa. Begitupun juga hari Arafah, dapatkan pahala 2 tahun. Pahala tahun sebelum dan tahun 1 tahun setelahnya. Sayang kalau kita tidak ibadah di hari-hari tersebut. Begitupun juga orang yang beribadah orang yang berpuasa juga di hari Ahad atau hari Arafah, maka dia juga mendapatkan sama seperti pahalanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi intinya bulan Dzulhijjah ini untuk kita ibadah, untuk kita mengingat dengan kejadian-kejadian orang melaksanakan ibadah haji, dan juga mencari kelebihan amal, karena kita sedikit dan kekurangan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaallah pun kita mengadakan seperti tahun yang kemarin, membaca doa-doa hari Arafah. Walaupun mereka mungkin hari Arafahnya mereka hari Sabtu, kita tetap hari Arafahnya hari Ahad. Kenapa? Berbeda waktu. Jadi kita tetap oleh orang Ustaz bahwasanya kenapa bisa beda? Mereka hari Sabtu, kita hari Ahad. Mereka lebaran hari Ahad, kita hari Senin. Kenapa beda demikian? Dikarenakan hari Arafah contohnya itu bagi 2 kalimat suku kata. Yang pertama hari Yaum Arafah. Ada menunjukkan waktu hari dan ada menunjukkan tempat. Jadi hari yang mana mereka berada di padang Arafah. Hari dan momen Arafahnya, tempat di waktu mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi bukan menunjukkan momennya saja, kejadiannya Arafahnya saja, tapi ada harinya. Berarti setiap hari Arafah itu hari tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Bukan Arafahnya, momen Arafahnya bukan. Kalau
kalau kita belum azan, mungkin orang Papua sudah ada duluan jam 5 jam 6. Masa harus sama? Ini di dalam Indonesia, apalagi di luar negeri yang jauh. Oleh karena itu, ya tetap kita, insya Allah itu kita pun akan mengadakan ya, bacaan, ya zikir Arafah kita berjemaah, ya biar kita dapat menyertakan kepada kita zikir kita di hari Arafah. Ya bacanya Pak, la ilaha illallah adadal layali wa syuhur, la ilaha illallah adadal ayyami wa syuhur, la ilaha illallah. Kita berzikir menyebut tiada Tuhan selain Allah, adadal ayyami wa syuhur, sebanyak hari dan sebanyak bulan. Satu tahun ada 360 hari dan satu tahun berapa? Ya, bagaimana kalau sejak Nabi Adam sampai akhir zaman berapa hari? Nah, kita mengucapkan la ilaha illallah banyak hari. Bulan pun demikian. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman berapa bulan? Nah, kita menyebut nama Allah, karena Allah sebanyak itu. Orang yang beribadah menyebut Allah, memuliakan Allah, memperkuatkan Allah di hari yang mulia, maka Allah sebagaimana Allah katakan ya, kepada malaikat, wahai para malaikat-malaikatku, ishhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat-malaikatku yang ada yang menyaksikan hamba-hamba yang beribadah menyebutku, saksikan bahwasanya aku sudah dosa-dosa orang-orang yang berada di padang Arafah. Nah, kita berdoa agar dihapuskan dosa-dosa kita. Ya, dalam Allah dan Rasul menyatakan apa yang mereka minta, aku kabulkan.